dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial, kita pasti bergaul dengan manusia lain. Kita pasti bergaul dengan orang lain. Pasti kita hidup bermasyarakat, berinteraksi dengan orang-orang lain. Inilah manusia yang diciptakan oleh Allah memang sebagai makhluk sosial. Yang memang kita ini tidak bisa hidup sendiri. Pasti kita membutuhkan orang lain. Atau mungkin saat ini kita tidak membutuhkan bantuan orang lain. Akan tetapi besok, lusa, minggu depan atau bulan depan, bahkan tahun depan, ada saatnya kita pasti membutuhkan pertolongan ataupun bantuan orang lain. Ketika kita hidup bermasyarakat, berkumpul dengan orang-orang, maka ketika bergaul dengan manusia seperti itu dengan berbagai macam karakter, maka pasti ada saatnya diri kita mungkin tersakiti ataupun terzalimi. Ya, sebagaimana kita pun secara sadar ataupun tidak sadar, diri kita juga mungkin sering melakukan atau berbuat zalim ataupun menyakiti orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana la zalumun kaffar. Yang artinya, sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran surah Ibrahim ayat 34. Maka sebesar apapun ketidaksukaan ataupun kebencian dan kekesalan kita terhadap seseorang kepada orang lain, maka jangan sampai membuat kita berkata ataupun bersikap tidak baik ataupun bersikap tidak adil kepada orang lain tersebut. Karena mungkin saja suatu saat kita akan membutuhkan bantuan orang tersebut. Yang kita saat ini mungkin ada perasaan benci, tidak suka ataupun kesal sama orang tersebut. Akan tetapi suatu saat mungkin kita ada waktunya, ada saatnya kita membutuhkan bantuan ataupun pertolongan dari orang yang kita benci itu. Maka sekali-kali jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. Yang artinya, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Quran surah Al-Ma'idah ayat 5. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui atau yang harus kita lakukan di saat diri kita tersakiti atau ketika diri kita dizolimi oleh orang lain.
paling tidak ada 4 perkara atau 4 hal yang harus kita lakukan di saat seperti itu. Di saat diri kita dizolimi oleh orang lain. Adapun yang 4 hal ini ya, yang pertama adalah ketika kita dizolimi atau disakiti oleh orang lain, yang pertama maka hendaknya kita harus bersabar. Sabar terhadap perbuatan zalim yang menimpa diri kita. Sabar terhadap perbuatan yang menyakitkan diri kita. Maka harus sabar kita. Sabar. Maka tahanlah lisan kita. Tahan lisan dan perbuatan kita. Tahan lisan dan juga tahan perbuatan kita. Jangan sampai kita juga membalas dengan menyakiti. Jangan sampai kita juga membalas dengan menzolimi orang tersebut. Orang yang menyakiti kita jangan kita balas dengan menyakiti. Orang yang menzolimi diri kita jangan juga kita balas dengan kezoliman yang sama. Kalau kita membalas dengan hal yang sama, ya apa bedanya berarti diri kita dengan orang tersebut. Maka hendaknya ketika diri kita terzolimi atau ketika diri kita tersakiti, maka hendaknya kita bersabar. Sabar dengan cara menahan lisan dan menahan perbuatan kita. Ingatlah akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang senantiasa bersabar. Ya, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka hendaknya kita bersabar ketika orang lain berlaku zalim ataupun menyakiti diri kita. Itu yang pertama. Maka hendaknya kita sabar. Yang kedua, ketika ada orang yang menzalimi kita ataupun menyakiti kita, maka hendaknya kita harus yakin. Kalau yang pertama sabar, maka yang kedua ini diri kita harus yakin. Yakin apa? Yakinilah bahwa semua apapun yang menimpa diri kita itu, baik itu perbuatan zalim yang kita dizalimi oleh orang lain ataupun diri kita disakiti oleh orang lain, itu kita harus yakini bahwa semua apapun itu yang menimpa diri kita adalah bagian dari takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diri kita pasti tidak bisa untuk menghindarinya. Itu yang kedua. Kita harus yakin bahwa apapun yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita, kita dizalimi, kita disakiti, yakinilah itu adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu itu yang akan menimpa diri kita kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakinilah itu. Ya, harus yakin kita bahwa apapun, sekali lagi, yang menimpa diri kita itu adalah atas dasar izin, atas dasar takdir dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kita disakiti ataupun dizalimi oleh orang lain, maka hendaknya kita bertawakal. Maka hendaknya kita bertawakal. Hendaknya kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertawakal kepada Allah, kita pasrahkan semua urusan yang kita hadapi itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentunya pasrah tawakal yang senantiasa diiringi dengan usaha. Ya, juga tentunya tidak terlepas dengan senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biarkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang menghukum
ataupun membalas orang yang menyakiti diri kita ataupun menzalimi diri kita. Biarkanlah Allah nanti yang menghukum. Allah saja yang membalasnya. Jangan sampai kita yang membalasnya. Jangan sampai kita membalas orang yang menyakiti kita dengan menyakiti pula. Jangan kita membalas orang yang berbuat zalim kepada diri kita, kita juga berbuat zalim kepadanya. Jangan. Kalau seperti itu berarti kita tidak ada bedanya dengan mereka. Artinya kita sama dengan mereka. Maka yang terpenting, yang baik bagi seorang muslim itu adalah hendaknya kita tawakal, kita pasrah, kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika kita dizolimi ataupun ketika kita disakiti oleh orang lain. Maka pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkanlah Allah yang akan membalasnya. Biarlah Allah yang akan menghukumnya. Jangan kita yang menghukumnya, jangan kita yang membalasnya. Seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, setelah kita yang pertama bersabar, yang kedua kita harus yakin, yang ketiga kita harus tawakal, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat itu kita harus muhasabah diri kita. Kita harus introspeksi diri kita. Introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Setelah itu perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan perbaiki juga tentunya hubungan kita dengan sesama manusia. Semua musibah, ujian, cobaan apapun itu yang menimpa kita tidak lain mungkin saja dikarenakan oleh perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Mungkin apa yang menimpa kita, musibah, cobaan, ujian, mungkin saja itu diberikan oleh Allah kepada kita adalah disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka dengan kita muhasabah diri, dengan kita introspeksi diri kita, maka kita jadi tahu di mana letak kekurangan dan kesalahan kita. Sehingga kalau kita sudah tahu letak kesalahan kita, letak kekurangan kita, maka dengan mudah untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun akan meminta maaf kepada sesama manusia jika kita memang punya salah, punya urusan dengan sesama manusia. Sebagaimana kita pun ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan manusia, maka kita juga harus bisa memaafkan kesalahan dan kezaliman orang lain kepada diri kita. Ya udah, kita maafkan aja. Orang yang menyakiti kita, maafkan. Orang yang menzalimi kita, kita maafkan. Kenapa? Karena kita pun sama. Pada hakikatnya kita juga ingin dimaafkan. Kita pun juga ingin diterima taubat kita. Sama. Ya, kita juga minta sebisa mungkin untuk dimaafkan. Maka sebelum orang lain minta maaf, maka maafkanlah mereka. Maafkan mereka. Karena kita juga sebenarnya juga sama, minta supaya diri kita dimaafkan. Maka maafkanlah orang lain yang berbuat zalim, yang berbuat kepada kita, menyakiti diri kita. Maka dengan demikian kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah An-Nur ayat 22.